Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Rifdah Fitriani Saharudin dengan NPM 22150611114 dari kelas PSTIB. Di sini saya akan memaparkan materi pertemuan ke-6 mata kuliah Matematika Diskrit mengenai sum rule, product rule, terus ada juga factorial function, permutation, permutation with repetition, combination, dan yang terakhir itu ada pigeonhole principle. Lanjut, kita langsung saja ke materinya. Yang pertama adalah sum rule principle, atau kalau dalam bahasa Indonesianya itu kaidah penjumlahan atau aturan jumlah. Jadi pengertiannya adalah aturan jumlah itu adalah aturan yang dapat diterapkan untuk menentukan jumlah hasil yang mungkin ketika ada dua hal berbeda yang mungkin dipilih untuk dilakukan dan tidak dapat melakukan keduanya sekaligus. Dengan kata lain, jika ada N1 kemungkinan hasil dari kasus pertama dan N2 kemungkinan hasil dalam kasus kedua, maka jumlah total hasil yang mungkin adalah N1 ditambah N2. Ini langsung lanjut ke contoh soalnya. Contoh soal dari sum rule ini yang pertama adalah Divani sedang memilih ingin memakai rok atau celana untuk menghadiri acara buka bersama. Tersedia 3 rok dan 4 celana yang dapat ia pilih. Ada berapa pilihan yang tersedia untuk Divani? Jadi gini, kalau sum rule kan tidak mungkin nih memakai rok dan celana secara bersamaan gitu maksudnya. Jadi ada di kasus pertama atau N1-nya ada 3 rok, di kasus keduanya N2-nya itu ada 4 celana. Jadi berapa pilihan yang tersedia untuk Divani? Kalau menurut kaidah dari sum rule, itu banyaknya adalah N1 ditambah N2 gitu. Jadi, karena Divani tidak mungkin mengenakan keduanya sekaligus, banyak pilihan yang tersedia adalah N1 yaitu 3 ditambah N2 yaitu 4. 3 ditambah 4 ada 7 pilihan. Jadi ini kalau menurut sum rule ada 7 pilihan yang tersedia untuk Divani. Lanjut ke berikutnya ada product rule principle atau kaidah perkalian atau aturan kali ya. Jadi di sini contoh pengertiannya adalah apabila kejadian pertama bisa terjadi dalam P cara dan setiap kejadian pertama diikuti oleh kejadian kedua yang terjadi dalam Q cara, maka kejadian pertama dan kejadian kedua tersebut secara bersama-sama terjadi dalam P dan Q cara. Jadi intinya kejadian pertama itu dilakukan bersamaan atau harus dilakukan kedua-duanya. Kejadian pertama dan kejadian kedua itu harus dilakukan gitu. Langsung aja lanjut ke contoh soal. Jadi Maya akan menuju kantor A ke kantor C melalui kantor B gitu. Berdasarkan soal ini, diketahui dari kantor A ke kantor B itu bisa ditempuh dengan 3 cara, ada 3 jalan ini. Sedangkan dari kantor B ke kantor C itu bisa ditempuh dengan 2 cara, ada 2 jalan. Ada berapa total cara yang dapat ditempuh Maya untuk pergi ke kantor C? Nah, di sini kita menerapkan product rule atau kaidah perkalian. Kenapa? Karena kejadian satu dan kejadian kedua itu harus dilakukan gitu. Jadi, kejadian pertama diikuti oleh kejadian kedua gitu. Kan kita nggak mungkin nih dari kantor A itu mau langsung ke kantor C karena disoalkan melalui kantor B kan diminta, jadi langsung pergi ke sini ini nggak mungkin gitu. Jadi kita harus melewati kantor B dulu, di mana ada 2 kejadian nih di sini, dari kejadian A ke B dan kejadian B ke C nih. Karena dua-dua ini harus dilakukan, kita pakai product rule gitu. Jawabannya gini, ini karena kedua jalan itu harus dilakuin, maka jumlah cara atau jalan yang dapat ditempuh Maya adalah ya 3 dikalikan dengan 2, P Q cara. Jadi ada total 6 cara gitu. Bisa lewat dari jalan pertama ini, atau jalan pertama ini kedua ke sini, jalan kedua lewat pertama langsung ke sini, kan gitu. Jadi intinya perbedaan dari sum rule dan product rule, kalau sum rule itu nggak bisa dilakuin keduanya sekaligus gitu. Nah kalau product rule itu keduanya harus dilakukan gitu. Jadi kalau itu perbedaan dari sum rule dengan product rule. Lanjut ke materi berikutnya ada factorial function. Faktorial adalah sebuah fungsi permutasi dari bilangan bulat positif yang menggunakan notasi n lalu dikasih tanda seru. Faktorial akan mengalihkan bilangan dengan bilangan berikutnya hingga terakhir dikalikan angka 1. Faktorial mengikuti rumus berikut. N faktorial, ini bacanya ini faktorial, N faktorial itu sama dengan N dikalikan dengan N dikurang 1, dikalikan dengan N dikurang 2, dikalikan dengan N dikurang 3, terus hingga nanti dikali 3, 2, 1, ujungnya pokoknya terakhir dikalikan dengan angka 1 gitu.
Langsung lanjut saja ke contoh soal. Berapakah hasil dari 5 faktorial? Kalau mengikuti rumus ini, berarti kita langsung tahu dong jawabannya. Kan gini, berarti N5 faktorial itu 5 dikalikan dengan 5 kurang 1, 4, dikalikan dengan 5 dikurangi 2 itu 3, lalu dikalikan lagi 2, lalu dikalikan lagi 1. Sudah mentok di situ gitu. Nah, jadi jawaban dari 5 faktorial adalah 5 dikali 4 dikali 2 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Totalnya ada 120 gitu. Untuk berikutnya ada materi permutation atau permutasi. Jadi permutasi adalah pengaturan sebagian atau seluruh himpunan dalam urutan tertentu. Jadi kalau permutasi, kita memperhatikan yang namanya urutan elemen di sini. Nah, ini adalah rumus dari permutasi. Jadi bisa N-nya ditulis di depan sini, R-nya di sini gitu, atau mungkin N-nya mau di atas sini, R-nya di bawah sini, itu sama saja. Gitu. Jadi permutasi dari N, R itu sama dengan N faktorial dibagi dengan N dikurangi R faktorial gitu. Dengan N adalah banyak objek keseluruhan, lalu R banyak objek yang diamati atau diberi perlakuan. Langsung aja kita ke contohnya. Jadi ada perusahaan pengalengan sedang membutuhkan 4 karyawan baru untuk mengisi posisi berbeda yang kosong. Namun calon yang tersedia sebanyak 9. Berapa banyak susunan karyawan yang mungkin dilakukan gitu. Jadi kan ada permutasi dari 9 total keseluruhan kita ambil 4 gitu. Yang diberi perlakuan cuma 4. Jadi N faktorial dibagi N dikurangin R faktorial. Jadi N-nya kita punya 9, lalu 9 dikurangi 4 faktorial. Gitu. Jadi langsung aja 9 faktorial itu berarti kan 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 6, 5 faktorial. Ini stop di sini aja karena 9 dikurang 4 itu kan 5. Jadi ini kita bisa coret ini. Bisa coret. Tuh. Jadi sisanya langsung aja kita kaliin dari 9 terus 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6, nanti hasilnya adalah 3024. Jadi ada 3024 susunan karyawan yang mungkin dilakukan oleh pengurusan pengalengan ini gitu. Berikutnya di sini ada permutation with repetition atau permutasi dengan pengulangan. Artinya adalah permutasi yang membolehkan objek yang sama untuk muncul lebih dari satu kali. Misalkan ada N1 elemen E1, N2 elemen E2, dan seterusnya, di mana N1 ditambah N2 ditambah N3 terus sampai ditambah NR, itu sama dengan N. Maka permutasi dari semua elemen tersebut adalah P atau permutasi dari N dengan ada N1, N2, terus hingga NR itu sama dengan N faktorial dibagi dengan N1 faktorial dikali N2 faktorial terus sampai NR faktorial. Langsung lanjut aja kita ke contoh soal yang pertama. Itu ada berapa banyak cara untuk menyusun kata arit-tarit. Ari-tarit gitu kan. Kita jawab. Arit-tarit. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi banyak huruf atau N-nya itu ada 8. Terus N1, elemen 1 di sini ada huruf A. Kita bisa lihat pengulangannya ada 2 kali atau jumlah huruf A-nya ada 2. N2R ada 2 huruf juga, N3-nya I, di sini ada 2 huruf juga, N4-nya T ada 2 huruf juga. Jadi langsung ketemu nih ya, N-nya itu 8 dengan N1, 2, N2, 2, N3, 2, N4, 2. Permutasi dari 8 dengan itu ada 2,2,2,2 itu ada, kita mengikuti rumus ini adalah 8 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali 2 faktorial kali 2 faktorial kali 2 faktorial itu sama dengan 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 2 faktorial. Kali 2 faktorial ini ya. Kenapa 2 faktorial? Karena di bawahnya ada 2 faktorial juga, jadi bisa langsung kita coret nih. Jadi di bawah itu ada 2 faktorial dikali 2 dikali 1 dikali 2 dikali 1 dikali 2 dikali 1. Karena di bawah ini rumusnya kita lihat itu ada n faktorial gitu kan. Terus bisa kita lihat di sini ada 2 kali 1 kali 2 kali 1 itu kan 4 kan. Jadi ini bisa langsung kita coret juga. Terus 2 kali 1 kan 2. 8 itu bisa dikalikan dengan dibagikan. 8 dibagi 2 itu bisa. Nanti sisanya ada 4. Ini sebenarnya kalau gak dicoret gini nggak apa-apa. Cuman kan angkanya banyak dan panjang. Ini untuk mempermudahnya aja. Mempermudah perhitungan saja.
Jadi langsung aja 4 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 3. Hasilnya ada 2520. Jadi ada 2520 cara untuk menyusun ulang kata ari-tarit ini gitu. Berikutnya, materi berikutnya adalah combination atau kombinasi. Jadi kombinasi adalah proses pemilihan elemen dari himpunan di mana urutan pilihan elemen tidak diperhatikan. Nah, ini yang menjadi pembeda dari si permutasi dengan kombinasi. Kalau permutasi tadi kan memperhatikan urutan. Kombinasi itu urutannya itu tidak diperhatikan. Jadi kalau kombinasi itu A, B itu sama dengan B, A. Tapi kalau permutasi A, B itu udah tidak sama dengan B, A gitu. Ini adalah rumus dari kombinasi. Ini sama seperti di permutasi ya. Ini N-nya bisa ditulis di atas sini, K-nya di sini atau dalam kurung N, K gitu. Itu bisa juga. Ada banyak cara penulisan simbol di depan ini. Kombinasi dari NK sama dengan N faktorial dibagikan dengan K faktorial dikali dengan N dikurang K faktorial. N ini adalah jumlah objek keseluruhan. K-nya itu objek yang diamati atau yang diberi perlakuan, gitu, sama seperti di permutasi tadi. Lanjut kita ke contoh soal dari kombinasi. Contoh soalnya adalah, di sebuah sanggar tari, terdapat 15 orang penari, 9 lelaki, 6 perempuan. Sanggar tari tersebut membuat sebuah tari kreasi baru yang membutuhkan 5 penari laki-laki, dan 3 penari perempuan. Berapa banyak cara yang dapat diambil untuk menentukan komposisi penari yang ikut tari kreasi tersebut? Nah, di sini ada dua macam kombinasi ya. Kombinasi 5 dari 9 karena butuh 5 orang laki-laki dari 9, dan kombinasi 3 dari 6 karena butuh 3 perempuan dari 6 perempuan. Lanjut kita ke jawab. Nah, ini ada dua kombinasi. Yang pertama adalah N1. Di sini N1-nya apa? N1-nya adalah jumlah keseluruhan laki-laki, yaitu 9. Terus K1-nya yang kita butuhkan itu ada berapa? Ada 5. Jadi N1-nya 9, K1-nya itu 5. Dikalikan, kenapa dikalikan gitu? Karena kan kenapa ini kembali ke produk role ya. Kenapa? Karena laki-laki dan perempuannya itu sama-sama dibutuhin. Jadi dua laki-laki dan perempuan tuh harus gitu ikut bersama-sama. Jadi kita pakai produk role dikali gitu. Terus berikutnya N2. N2-nya itu apa? N2 adalah keseluruhan dari perempuan, yaitu 6. K2-nya yaitu ya perempuan yang dibutuhkan, yaitu 3 gitu. Jadi lanjut aja, rumusnya adalah N1 faktorial dibagi K1 faktorial dikalikan dengan N1 dikurang K1 faktorial dikalikan dengan N2 faktorial dibagi K2 faktorial dikalikan N2 dikurang K2 faktorial. Di sini N1-nya berapa tadi? 9 faktorial dibagi dengan 5 faktorial karena 5 penari laki yang dibutuhin, lalu dikurangin 9 dikurang 5 faktorial dikalikan dengan 6 faktorial dibagi 3 faktorial dikalikan dengan 6 dikurangi 3 faktorial. Nah, ini kan lanjut aja, 9 faktorial, 5 faktorial, 9 dikurangi 5 itu ada 4 faktorial, dikalikan dengan 6, dibagi 3 faktorial, 6 dikurang 3, 3 faktorial. Nah, ini perhitungan berikutnya. Ada 9 faktorial itu adalah 9 dikali 8, dikali 7, dikali 6, dikali 5 faktorial. Stop di 5 faktorial karena kita bisa coret nih sama yang di bawahnya, gitu. Ini kan sama nih, ini 5 faktorial, itu langsung aja kita bagikan sama 5 faktorial habis gitu kayak. Terus 3 kali 2 kali 1 itu kan hasilnya 6 nih. Nah, misalnya langsung kita coret. Ini juga 8 dibagikan dengan 4 itu nanti akan menyisakan 2 gitu. Nggak dicoret gak apa-apa. Ini kan untuk mempermudah kita aja gitu. Nah, ini juga 6 faktorial tuh 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial. Stop di 3 faktorial, kenapa? Karena di bawah ada 3 faktorial, jadi bisa langsung kita coret untuk mempermudah aja. Terus sama nih 3 kali 2 kali 1 itu kan hasilnya 6, jadi bisa langsung kita coret. Nah, jadi di sini ada sisanya ada 9 dikalikan dengan 2 dikalikan dengan 7 dikali dengan 5 dikali 4 gitu. Hasilnya ada 2520. Jadi total ada 2520 cara yang bisa dipilih untuk menentuin komposisi dari penari yang bakalan ikut di tari kreasi baru ini gitu.
Itu adalah contoh soal kombinasi. Berikutnya, materi yang terakhir itu ada the pigeonhole principle atau prinsip sangkar burung. Pigeonhole, prinsip sangkar burung merpati, prinsip sangkar merpati, prinsip sangkar burung, sama aja, banyak cara penyebutannya. Prinsip sangkar burung atau pigeonhole principle ini menyatakan bahwa jika n burung terbang ini prinsipnya ya, maksudnya tuh kayak awal dari terbentuknya pigeonhole. Jadi kalau ada n burung terbang menuju ke m sangkar dan n lebih besar dari m, artinya banyak burungnya lebih banyak daripada jumlah sangkarnya, maka paling sedikit ada satu sangkar yang punya dua atau lebih burung gitu. Jadi ada satu sangkar yang memuat lebih dari satu burung. Atau dalam bahasa matematisnya, prinsip sangkar burung atau pigeonhole principle ini suatu fungsi dari himpunan hingga ke himpunan yang lebih kecil tidak dapat satu-satu. Paling sedikit ada dua anggota domain yang memiliki bayangan yang sama di kodomainnya gitu. Baiklah, kita langsung lanjut ke contoh soal dari pigeonhole principle ini. Jadi soal yang pertama adalah jumlah siswa minimal dalam satu kelas agar didapat dua siswa dengan bulan lahir yang sama adalah gitu. Jumlah minimal. Jadi kan kita mau dalam satu kelas itu ada dua siswa dengan bulan lahir yang sama. Minimal siswa yang dibutuhin berapa nih gitu. Kan kita tahu kalau jumlah bulan itu ada 12. Dari Januari sampai ke Desember itu ada 12 bulan gitu. Nih. Nih ya, nah ini jumlah bulan ada 12. Jika dalam satu kelas ada 12 siswa, ada kemungkinan bulan lahir mereka berbeda semua. Ada kemungkinan satu siswa Januari, satu siswa di Februari gitu. Jadi kalau ada 12 siswa, kemungkinan bulan lahir mereka berbeda itu ada. Namun ya, kalau dalam satu kelas ada 12 tambah 1 gitu. Jadi jumlah N lebih banyak dari M. Ada 13 siswa, pasti setidaknya ada 2 siswa dengan bulan lahir yang sama gitu. Jadi rumus pigeonhole kan N itu lebih besar dari M gitu. Jadi jumlah n-nya lebih banyak dari m. Jadi di sini jumlah minimal itu adalah ya n plus 1, yaitu 13 siswa. Nah, 13 siswa ini kalau kita 13 siswa kan setidaknya nanti ada satu siswa dengan bulan yang lahir yang sama. Gini, misalnya satu siswa di Januari, satu siswa di Februari gitu kan. Ntar 12 siswa mentok nih, kemungkinan mereka beda semua. Dan kalau ada 13 siswa, nah kemungkinan ada 2 siswa yang dengan bulan lahir yang sama itu ada gitu. Berikutnya adalah soal kedua, banyaknya siswa paling sedikit yang perlu dipilih supaya pasti diperoleh setidaknya 4 siswa dengan bulan kelahiran yang sama adalah, ini sama kayak contoh soal 1, tapi kita diminta 4 siswa dengan bulan kelahiran yang sama. Caranya ya sama saja, karena kita tahu jumlah bulan itu ada 12. 12 itu, nah, ini keluar dari slide-nya. Nah, nih. Kan kita tahu kemungkinan bulan itu ada 12. Kalau diratain ada 3 siswa yang memiliki bulan lahir yang sama gitu, maka pasti akan ada 36 siswa kan. 12 kali 3 itu 36 siswa gitu. Berdasarkan prinsip pigeonhole, kita tambahin lagi nih satu siswa sehingga pasti ada setidaknya 4 siswa yang punya bulan lahir yang sama gitu. Jadi minimal banyak siswanya ada 37 orang gitu. Jadi pigeonhole itu intinya jumlah n itu harus lebih banyak dari jumlah m gitu. Nggak boleh sama. Minimal itu n plus 1. Kalau misalnya jumlah n sama m-nya sama, itu jadi n plus 1. Kita tambahin satu angka ke n-nya supaya memenuhi pigeonhole principle, yaitu n lebih besar dari m gitu. Baiklah, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Saya akhiri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.